Kanker adalah suatu kondisi di mana terjadi pertumbuhan sel-sel tubuh secara abnormal, cepat, tidak berkendali, bersifat invasif, dan mampu menyebarkan metastasis ke jaringan dan organ lainnya dalam tubuh. Nah, keganasan merupakan bentuk penyakit yang serius dan kompleks karena tidak hanya terbatas pada satu jenis sel atau jaringan yang melainkan dapat menyebarkan hampir seluruh bagian tubuh seperti kulit, paru-paru, payudara, usus besar, hati, darah, dan sebagainya. Nah, adapun penyebab keganasan yaitu penyebab kanker bersifat multifaktorial yang berarti timbul dari kombinasi berbagai faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Dalam banyak kasus kanker terjadi sebagai hasil dari akumulasi mutasi genetik yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang panjang. Nah, adapun faktor genetik internal, yang pertama itu mutasi genetik turunan. Beberapa individu memiliki kecenderungan genetik terhadap kanker yang diwariskan dari orang tua. Contohnya mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 yang meningkatkan risiko kanker payudara dan ovarium. Nah, yang kedua itu mutasi spontan. Mutasi dapat terjadi karena kesalahan replikasi DNA atau akibat penuaan. Faktor eksternal atau lingkungan dan gaya hidup. Karsinogen kimia. Zat-zat kimia tertentu dapat menyebabkan mutasi genetik. Contohnya, asap rokok mengandung konzopiren. Kedua, aflatoksin dari jamur makanan. Ketiga, formaldehida. 4, bahan industri dan pestisida. Radiasi ionisasi, misalnya sinar X, gamma. Kedua, radiasi UV dari sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit atau melanoma. Yang ketiga, infeksi virus dan mikroorganisme. HPV atau human papillomavirus atau kanker vaksin. Kedua, hepatitis B dan C atau kanker hati. EBV, Epstein-Barr virus, limfoma dan kanker nasofaring. 4, Helicobacter pylori atau kanker lambung. Gaya hidup tidak sehat. Konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi, lemak dan rendah berat, serat, obesitas, kurang olahraga, merokok, dan paparan asap rokok. Faktor imunologis. Orang dengan gangguan sistem imun, misalnya penderita HIV atau AIDS, atau pasien transplantasi, lebih rentan terhadap beberapa jenis kanker. Teori inisiasi. Pengertian tahap inisiasi. Tahap inisiasi sangat penting karena merupakan titik awal pembentukan kanker. Meskipun belum terlihat adanya perubahan morfologi atau klinis pada jaringan, sel yang telah mengalami inisiasi tampak normal tetapi menyimpan potensi untuk berubah menjadi ganas jika terpapar faktor lanjutan atau promotor. Contoh proses inisiasi. Seseorang yang menghirup asap rokok mengandung benzopiren atau senyawa ini masuk ke dalam paru-paru, menyebabkan mutasi pada gen P53. Sel menjadi terinisasi atau belum terbentuk kanker, tetapi beresiko tinggi berkembang jika paparan terus terjadi. Ketiga, karakteristik tahap inisiasi. Irreversibel atau setelah mutasi terjadi, sel tetap dalam kondisi inisiasi meskipun paparan karsinogen dihentikan. Cepat, proses inisiasi berlangsung dalam waktu singkat.
permanen. Mutasi yang terjadi tetap ada pada semua generasi sel yang berasal dari sel tersebut. Tidak cukup untuk menyebabkan kanker sendiri, diperlukan tahap promosi untuk melanjutkan proses karsiogenesis. Di sini saya akan menjelaskan promotor keganasan. Yang pertama itu pengertian promotor keganasan. Promotor keganasan adalah zat atau faktor yang merangsang pertumbuhan dan pembelahan sel yang sudah mengalami mutasi atau sel terinisiasi, tetapi tidak menyebabkan mutasi secara langsung. Promotor tidak menyebabkan kanker sendiri, namun mempercepat proses keganasan jika sel sudah terinisiasi. Selanjutnya itu contoh promotor. Contoh promotor terdiri ada 5. Yang pertama itu hormon, misalnya estrogen. Yang kedua alkohol. Yang ketiga radang kronik, misalnya hepatitis. Yang keempat obesitas. Yang kelima itu diet tinggi lemak. Dan yang terakhir ciri-ciri promotor yang terdiri ada 4. Yang pertama tidak merusak DNA langsung. Yang kedua bekerja pada sel yang sudah bermutasi. Yang ketiga bersifat reversibel. Yang keempat butuh paparan berulang. Saya akan membacakan kesimpulan. Keganasan adalah kondisi serius yang berkembang melalui proses panjang dan kompleks. Dimulai dari tahap inisiasi yang menyebabkan mutasi genetik, dilanjutkan dengan promosi yang menstimulasi pertumbuhan sel abnormal, dan diakhiri dengan progresi yang menjadi sel benar-benar ganas dan menyebar ke organ lain. Pemahaman tentang mekanisme ini sangat penting untuk strategi pencegahan, deteksi dini, dan pengembangan terapi kanker yang efektif.